Nggak bisa dipisahkan. Kok Bapak mau memisahkan Allah dari firman dan rohnya? Allah tanpa firman, Allah nggak punya logos, dia koplak, goblok, nggak bisa berkata-kata. Allah tanpa roh, itu artinya dia mati. Karena roh itu adalah hayat atau sumber hidup ilahi. Jadi nggak bisa milih, Pak. Arah Trinitas itu ya satu, Allah yang Esa, Bapa, Firman, dan Roh. Ketiganya adalah satu. Itu seorang perampok dan seorang pemerkosa. Saya membawa jalur hukum. Ya, silakan saya tidak tunggu. main-main. Ya. Saya tunggu, Anda Pak. berbicara. Saya tunggu, jangan cuma kalian Menakem Ali, mau saat kalian tuh ngomong doang beraninya. Gak berani ngeluarin duit untuk bawa saya ke jalur hukum. Saya tunggu, saya kasih Anda emailnya. Saya punya 4 email. Pertama, muhammad.nabicabul968@gmail.com. Anda bisa kasih surat penahanan Sofia ke alhayat.apologetics@indonesia@gmail.com. Itu Bapak lihat di channel YouTube Alhayat, ada email-email saya di situ. Silahkan, saya tunggu. Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan Ibu Sofiatul berdebat dan ingin dilaporkan ke polisi. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Ibu Sofiatul berhasil dilaporkan ke polisi oleh apologet atau polemikus Islam tersebut? Kita akan lihat seberapa berani mereka untuk melaporkan Ibu Sofiatul. Nggak mau dia. Kamu minta maaf atau kita bongkar? Kamu minta maaf. Di sini ada 800 orang. Pelacur yang bertobat kan penyamun. Masuk surga. Ya, kamu minta maaf. Kamu minta maaf atau kita bongkar pelacur surga yang 72 itu di dalam surgamu. Abang nggak ini kita bongkar fantasi Muhammad. Enggak, kamu minta maaf. Yang kita di sini ada 800 orang. Saya kasih tahu. Sebentar, diam dulu. Di sini ada 800 orang. Semua orang Kristen dan orang Islam menonton. Kamu minta maaf kepada kami atau kami bongkar? Kami bongkar surgamu yang adalah fantasi Muhammad. Bongkar aja, bongkar. Abang juga minta maaf, barusan ngomong apa sama saya. Tertulis kok, memang ada pelacur surga dan pengisap penis. Tertulis juga, ya? Tertulis juga. Betul. Itu adalah sudah kita jelaskan, itu adalah orang-orang berdosa yang bertobat. Iya. Bahkan Muhammad sendiri, sebentar. Dia bertobat. Muhammad sendiri yang berzina, apakah diperbolehkan masuk ke dalam surga Allah? Muhammad yang adalah seorang pezina, Muhammad yang adalah seorang pezina, ya, apakah diperbolehkan masuk ke dalam surga Allah? Alhamdulillah, baginda itu ya, artinya Muhammad yang adalah pezina bisa masuk ke dalam surga Allah untuk berzina lebih banyak lagi. Kamu pertanggungjawabkan itu. Iya, ya terserah abang mau ngomong apa. Cuman saya masih penasaran. Saya mau nanya aja kamu akui dulu bahwa nabimu itu pezina. Saya bertanya dulu. Saya bertanya dulu. Saya bertanya dulu. Kamu akui dulu bahwa Muhammad adalah semua istri-istri Nabi itu dinikahi secara baik-baik, secara Islam. Aduh, munafik lu, bongkar lah. Enggak betul, Muhammad itu pezina. Bang, apa? Mau dikatakan apa? Orang yang berzina dengan pembantunya di atas dan istrinya. Siapa bilang Muhammad menikahi Zainab tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, langsung dikewek sama Muhammad? Ketika ayat itu turun, surah Al-Ahzab surah 33 ayat 37. Maka tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, belum dicerai sama Zaid bin Haritsa, anak angkatnya, langsung diwik-wik. Lalu Zainab berkata, siapa saksi kita dan wali kita? Muhammad. Allah dan Jibril katanya. Kenapa? Karena Muhammad sudah pernah melihat Zainab berpakaian tipis. Sebelumnya dia sudah pernah datang ke rumah Zainab. Itu tertulis dalam Sahih Bukhari. Mau apa lu? Dalam Sahih Bukhari. Dalam At-Tabari. Nabimu langsung menyeret Zainab. Dan nabimu itu adalah satu hak istimewa nabimu menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Dan itu tidak boleh dilakukan dalam orang muslim. Karena menikah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi adalah perzinahan. Tetapi itu merupakan hak istimewa nabimu untuk berzina. Ayo, kenapa nabimu langsung menyeret Zainab? Kenapa nabimu langsung mengewek Zainab ketika ayat Allah itu turun tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi? Kenapa langsung dikewek sama Muhammad Zainab, mantunya sendiri? Ya beda lah, Ibu. Muhammad diperbolehkan berzina. Dalam muslim menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi berzina. Kalau nabimu diizinkan berzina, gitu ya? Aku nggak bilang gitu ya. Aku boleh nanya, bukan? Kayaknya udah ada pertanyaan. Boleh nggak seorang muslim menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi? Harus ada saksi, harus ada mahar. Jawab dulu pertanyaan saya. Ya, satu-satu Mbak. Jangan ibu samakan zaman sekarang sama zaman dulu. Bukan, saya tanya, seorang muslim bolehkah menikah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi?
untuk yang sekarang ini ya namanya nikah siri. Tuh bodohnya nih orang. Dikasih ini tetap ada saksi. Ya Ya saya mau nanya ampun. malah dikasih Enggak, pertanyaan banyak banget. karena tadi kamu Tunggulah, sudah saya satu memfitnah. pertanyaan Kamu aja. sudah memfitnah kami. Tidak ada saya fitnah. Penyamun Tadi siapa yang ngomong ahli tadi? kitab. Tadi siapa yang ngomong? Itu duluan masuk surga. Tadi masuk surga. Kan ada di kitab Anda. Ya, Ada dan di kitab Muhammad Anda adalah kan. seorang pezina yang Penyamun masuk dan ke ahli dalam. kitab itu Ya, duluan yang masuk surga. ya, dan mereka Gimana adalah fitnahnya? orang-orang Di mana berdosa yang fitnahnya? bertobat. Enggak, orang-orang berdosa yang bertobat, bukan seperti Iya, nabimu. Sebentar, bukan. benar, benar. Kamu minum Saya dulu. nggak salah kan? Enggak, sebentar. Orang-orang berdosa yang bertobat, bukan seperti nabimu yang mana maksum, yang berarti diperbolehkan untuk berdosa, diperbolehkan untuk berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Salah satu dosa Muhammad itu adalah perzinahan. Udah. Untuk masuk ke dalam surga Allah, yang mana untuk memenuhi fantasinya, untuk berzina lebih banyak lagi. Asal kalau dia mau bertobat, pasti Udah. Nah, kenapa Nabi itu berzina? Kamu pertanggungjawabkan itu dulu. Tadi yang ditanyakan oleh Ibu Sofi, bisakah seorang Muslim menikah, bercinta dengan seseorang, mengewek seseorang tanpa mahar, tanpa saksi? Kamu jawab. Kasihan banget. Nggak boleh nggak? Boleh nggak? Kamu jawab. Umat Tegar Tengku dengar ya. Nggak, Tadi kami saya nggak peduli. baik-baik Kamu datang jawab ke Komal dulu. Anda. Bolehkah Saya seorang datang Muslim baik-baik ke Komal mengewek? Anda. Saya ingin Kamu tadi berbicara sudah dengan Ibu memfitnah kami. Sofiatul. Anda Ya langsung udah, kamu jawab framing dulu itu. saya. Nanti Itu kamu boleh bicara. 800 orang Kamu melihat jawab Anda. dulu, Anda nggak malu gitu. Mempermalukan Kamu agama Anda jawab sendiri, dulu. Bang. Kami nggak malu. Kami malu mengikuti nabi pedofil. Kamu jawab dulu. Nah, turun dia. Oke, lanjut Bu. Oke, kalau obrolannya nggak ini karena dia dari awal juga udah ngomongnya nggak benar ya. Silakan Bang Hap lah mungkin atau sorry CS Amit. Aku mau nanya nih. Silakan Bang. Muslim Kristen bro. Boleh saya dulu berbicara? Sabar ya, Bang Hap ya. Si ini soalnya ngantri juga tadi ya. Silakan CS Amit TR. Aku mau nanya, itu Nabi apa? Tuhan Yesus tuh kenapa ada Bapak? Apa bro? Tuhan Yesus tuh kenapa ada Bapak? Apa sih ngomong apa sih? Dia Kan ngomong apa Yesus. sih? Coba Katolik Evangelis dia ngomong apa? Coba kamu. Yesus tuh Tuhan. Bapaknya itu Terus? siapa? Bapa Yahweh. Pribadi dari Allah Tritunggal. Bapa adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Sang Firman atau Yesus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. jadi harus bisa Atau mungkin bisa dibedakan ya. dikatakan hipostasis atau realita konkret. Apa urusannya? Apa yang membingungkan sih? Gue bingung. Saya mau nanya nih, yang sebelum Yesus dilahirkan siapa yang Tuhan? Allah Tritunggal. Dia Tuhan. Sebelum lahir dia sudah Tuhan. Allah Dia sudah Tritunggal itu nggak bisa dipisahkan, Pak. Yodefave Bapa Firman Daru itu tidak terpisah-pisah, bukan tiga Allah. Kayak saya, Pak, tubuh, jiwa, dan roh saya itu nggak terpisahkan. Kalau terpisah saya mati. Mbak, aku Satu nanya aja Mbak. tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan gitu loh, Iya, nggak bisa maksudnya dipisahkan tapi tidak bisa dibedakan. dibedakan karena sejak gereja awal itu ya, gereja pertama ada itu memang Tritunggal itu tidak, memang sudah ada gitu, tidak bisa dipisahkan gitu loh. Ya Bapak nggak bisa memilih. Saya bicara dengan suaranya Sofiatul apa dengan tubuhnya Sofiatul apa dengan rohnya Sofiatul. Nggak bisa milih Bapak. Gimana sih? Allah Trinitas Bapa Firman dan Roh itu ya satu Pak. Saya bicara kepada Allah yang memiliki roh yang kekal di dalam dirinya. Dan saya berbicara kepada Allah yang memiliki firman yang kekal di dalam dirinya. Nggak bisa dipisahkan. Kok Bapak mau memisahkan Allah dari firman dan rohnya? Allah tanpa firman, Allah nggak punya logos, dia koplak, goblok, nggak bisa berkata-kata. Allah tanpa roh, itu artinya dia mati. Karena roh itu adalah hayat atau sumber hidup ilahi. Jadi nggak bisa milih, Pak. Arah Trinitas itu ya satu, Allah yang Esa, Bapa, Firman, dan Roh. Ketiganya adalah satu. Kayak saya, tubuh, jiwa, dan rohnya Sofiatul. Ya satu, masa saya suruh milih? Kalau suruh milih, mati dong. Tubuh saya tanpa roh saya mayat, roh saya jadi hantu tanpa tubuh saya. Kalau saya nggak punya akal budi, saya jadi binatang.
Nggak bisa milih, Pak. Bapa, firman, dan rohnya itu satu. Hanya bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Itulah hakikat Allah kita. Allah itu hakikatnya adalah di dalam dirinya terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin Bapak mau memisahkan Allah dari roh dan firmannya? Santo Yohanes mutilasi Allah. Anda memisahkan Allah dari roh dan firmannya. Tidak demikian iman Kristen. Iman Kristen menyatakan Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui firman dan rohnya. Tidak terpisahkan. Bagaimana mungkin Anda mau memisahkan Allah dari firman dan rohnya? Gak mungkin Allah itu terpisah dari firman dan rohnya, Pak. Impossible. Itu hakikatnya dia kok mau dipisahin. Kayak saya, hakikat saya manusia. Itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya nggak bisa dipisahin. Kalau dipisahin saya mati dong. Kok susah sekali Anda menangkap hal ini? Gampang loh, padahal sudah kita kasih contoh loh analoginya. Allah, firman, dan rohnya tidak terpisahkan. Anda tidak bisa bilangin mana yang Tuhan. Anda tidak bisa mengatakan yang Sofiatul itu tubuhnya Sofiatul, apa jiwanya Sofiatul, apa rohnya Sofiatul. Kok bisa Anda kasih pilihan begitu? Nggak mungkin dong. Yang dinamakan Sofiatul itu tubuhmu, Sofiatul apa rohmu? Lihat ketiga-tiganya, rohnya saya ya rohnya Sofiatul, tubuhnya saya tubuhnya Sofiatul, jiwanya saya ya jiwanya Sofiatul. Tapi saya bisa dibedakan, tubuh saya bukan roh saya, roh saya bukan jiwa saya, bukan tubuh saya bukan jiwa saya, gitu loh Pak. Hanya bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan, gitu loh. Segampang itu kok Anda susah sekali mengerti, gitu loh. Enggak, Bu. Karena itu kita di Indonesia ini rata-rata IQ di bawah 80 dan itu saya percaya. Karena setiap hari kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Haleluya. Oke, sebentar. Saya di sini tidak ingin bertanya dan saya tidak ingin ada perdebatan di sini. Saya ingin kalian mengklarifikasi tentang kalian berbicara Nabi Muhammad tukang ngewe. Saya sudah punya rekamannya. Saya bisa Ya, bawa silakan. jalur. Ini direkam di channel Kalian Ibu sudah Sofiatul. mendengarkan agama Islam. Bapak nggak usah Itu rekam, sudah saya saya rekam. Bapak sudah bisa download record ini di channel semuanya. 3 channel saya, Pak. Bapak Saya bisa download bakal semua bawa ke jalur perkataan hukum saya di jika Al-Hayat kalian Apologetic tidak Indonesia. mengklarifikasi perkataan kalian. Al-Hayat, saya nggak mau Ya. mengklarifikasi. Nabi Anda mengentot Saya Zainab. akan Nabi bawa ke Anda jalur mengewek hukum Zainab. jikalau Nabi Anda mengentot tidak Zainab tanpa mahar, mengklarifikasi tanpa wali, tanpa kata-kata saksi. itu. Nabi Anda telah melakukan perzinahan besar, Pak. Nabi Anda Anda itu bersikeras, memperkosa saya Safiyah. bakal bawa ke Nabi jalur Anda itu hukum. seorang perampok dan seorang Saya pemerkosa. bakal membawa ke jalur hukum. Ya, Ya, silakan saya saya tidak main-main. tunggu. Ya, Saya Anda tunggu, Pak. berbicara sangat Saya tunggu, tidak jangan sopan. cuma Oke. kalian Menakem Ali Siap. sama Ustadz kalian tuh ngomong doang beraninya. Gak berani ngeluarin duit untuk bawa saya ke jalur hukum. Saya tunggu, saya kasih Anda emailnya. Saya punya 4 email. Pertama, muhammad.nabicabul968@gmail.com. Anda bisa kasih surat penahanan Sofia ke alhayat.apologetics@indonesia@gmail.com. Itu Bapak lihat di channel YouTube Al-Hayat, ada email-email saya di situ. Silahkan, saya tunggu. Bapak nggak perlu rekam, Bapak bisa download rekaman perkataan saya dari ketiga channel saya. Saya siarkan live di channel saya. Saya tunggu Anda yang membuktikan bahwa Muhammadmu tidak mengentot dan tidak mengewek Zainab tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Nabimu seorang nabi cabul, seorang pezina besar. Yang nabi cabul, seorang pezina besar. Saya tunggu ya. Anda jangan cuma ngomong doang. Ada satu perumpamaan di dalam Al-Quran di mana boleh di mute dulu nggak? Boleh di mute dulu. Bentar. Dobling. Muhammad ya. Oke, jadi ada satu perumpamaan di dalam Al-Quran di mana ada 2 malaikat yang mendatangi Daud. Lalu dia ini menggunakan perumpamaan seperti sebagaimana Nabi Nathan datang menegur Daud. Perumpamannya itu adalah ada orang kaya yang mengambil domba milik seorang yang miskin. Nah, tetapi ini adalah perumpamaan Nabi Nathan yang dikatakan kepada Nabi Daud, Raja Daud ya, karena Daud sudah berdosa. Tetapi dosa Daud itu tidak dikatakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Kenapa perumpamaan ini diambil, tetapi dosa Daud tidak dinyatakan? Karena alasannya adalah Muhammad melakukan dosa yang jauh lebih parah dari itu.
Kalau mau Tapi kalau mengatakan bahwa berzina di dalam dosanya, Alkitab ditegur Pak, bukan malah diteguhkan dengan ayat-ayat yang turun untuk melakukan perzinahan seperti nabimu. Ya, Iya. nabimu itu nabi pengentot, ya, nabi cabul, ya, yang menikahi anak kecil usia 6 tahun dan melakukan mufakatat. Nabimu itu melakukan tindakan menggesek-gesekkan penisnya di paha Aisyah selama 3 tahun. Namanya mufakatat dan itu dikonfirmasi oleh para ulamamu sendiri. Pada umur 9 tahun baru nabimu memasukkan penisnya ke dalam vagina Aisyah. Kamu harus tahu hal itu. Nabimu itu nabi pemerkosa. Dia memperkosa tawanan perang termasuk Safiyah. Ya, nabimu itu merampok, Pak. Nabimu itu bukan hanya merampok karavan. Nabimu menyerbu orang yang sedang mau bertani, diserbu sama dia, dibantai, dibunuh lalu dirampas hartanya. Itu nabimu, Pak. Jadi I have no respect for your Ceritanya fake dia prophet. kayaknya. Saya tidak punya rasa hormat sedikit pun kepada nabimu yang tukang pemerkosa, perampok. Itu, Pak. Ya, nabi palsumu itu. I have no respect for your prophet. kalau ada orang yang mau membantah kami, silakan naik dan tolong bantah kami. Berikan kami, tapi nggak bisa, Pak. Udah seperti ini, gue bingung kenapa kalian menabikan orang seperti ini. Tapi udah lanjut. Saya challenge Anda untuk membantah data kami bahwa nabimu tukang pemerkosa, perampok, dan nabimu berzina. Saya challenge Anda untuk membantah data-data dari Quran dan dari kitabmu sendiri. Saya bisa tunjukkan sama Anda nabimu melakukan perzinahan. Saya bisa tunjukkan sama Anda nabimu melakukan pemerkosaan. Dan saya bisa tunjukkan sama Anda nabimu melakukan perampokan. Gimana Bu buktinya Bu? Saya sebagai umat muslim aja nggak nemu. Saya tanya sama Bapak, ya. Nabimu ketika ada karavan lewat lalu dicegat dan dirampok, itu perampokan apa bukan? Ketika dikatakan di situ ada orang-orang dari Khaybar, itu mau pergi untuk melakukan kebun, mereka bawa sekop untuk menanam. Tiba-tiba pagi-pagi diserbu Mana sama Ibu udah nabimu. hidup di zamannya Itu Nabi saya. perampokan bukan? Nabimu tukang rampok bukan? Nabimu tukang Ibu hidup rampok di zaman karavan Nabi bukan? saya. Ibu udah hidup di zaman Nabi saya. Kok Ibu Loh. tahu? Itu Itu tertulis data, kok, Pak. Itu data. Itu data. Nabimu Datanya di melakukan mana? perampokan itu data. Karavan lagi lewat, karavan dagang dicegat sama nabimu dirampok. Bahkan suatu saat yang dirampok itu pernah mantunya sendiri si Ali. Datanya Karavannya di mana? Ali dirampok. Ibu baca cerita itu di mana? Berarti Bapak nggak baca dong kitab-kitabmu. Baca Berarti kamu awam. An-Nabari Ibn Kathir, baca Sirah Nabawiyah. Ya karena emang saya nggak nemu kok. Berarti kamu awam. Lu kok nggak nemu? Bapak dibutakan aja nggak nemu. Kamu awam berarti. Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Buktinya di mana? Perampokan Gitu. semua. Iya, kamu awam. Buktinya di mana? Bapak baca Tabari. Iya, jadi muslim yang memang belum pernah dengar ini, ya memang awam. Karena Ibu Yuni itu pertama masuk, dia ada seorang muslim bernama Ibu Yuni. Dia pertama kali masuk itu sangat-sangat hostile dengan kami. Dia sangat-sangat ini ya, dia tuh dengan menggebu-gebu, Allah tidak diperanakan. Tetapi dia sendiri ketika kita tunjukkan dalil-dalilnya, dia sendiri baru bilang, saya baru tahu loh, ini tidak pernah diceritakan di pengajian atau di mana-mana. Artinya memang kisah-kisah ini dan kitab-kitab ini memang tidak dibukakan kepada kalian yang awam. Ini harus orang yang betul-betul sudah tinggi ilmunya baru dibukakan. Karena itu kita tidak heran, kami tidak heran. Ya, ketika Saya orang nggak heran, makin kalian tinggi, awam. Kalian nggak pernah baca. kalian awam. Karena itu orang yang sudah tinggi, Ibu, orang yang sudah tinggi ilmunya, itu pasti ya kita tahu sendiri ngebom gereja dan seterusnya. Karena memang ini yang terjadi di daerah Timur Tengah, bahwa orang Kristen dipersekusi di sana. Karena apa? Karena orang-orang memang ilmunya sudah tinggi. Ada kitab, contohnya tadi yang saya katakan bahwa kata uruban atroba itu artinya pelacur sorga atau penghisap penis. Itu kitabnya hanya ada dalam bahasa Arab, Pak. Kalau bukan orang Arab yang membuka, Anda nggak akan tahu. Itu belum diterjemahkan dalam bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Saya bisa tunjukkan halamannya, saya bisa tunjukkan datanya dan berbahasa Arab. Sayangnya Muslim Indonesia nggak bisa bahasa Arab. Betul nggak, ahli kitab? Betul, sangat betul. Maka Anda nggak tahu apa-apa. Saya bisa tunjukkan data nabimu itu lahirnya 4 tahun setelah bapaknya mati. Nggak tahu Nah, itu itu. bapaknya siapa, nggak ketahuan. Saya bisa tunjukkan data, Pak. Nabimu itu memperkosa Safiyah. Dia membunuh Kinana, suami Safiyah, yang baru menikah beberapa hari sebelumnya. Dia membunuh ayahnya, dia membunuh saudara-saudaranya dan semua suku bangsa Yahudi dari Safiyah pada itu. Pada malam itu juga dia langsung memperkosa Safiyah. Kejam. Nabimu tuh tukang perkaos, Pak. Nabimu tukang rampok.
Itu teladan nabimu. Saya bisa tunjukkan 16 hak istimewa Muhammad dari tafsir Al-Qurtubi. Ya, saya punya screenshotnya. Tafsir Al-Qurtubi, saya bisa tunjukkan 16 hak istimewa nabimu. Antara lain, nabimu boleh mengambil 1/5, 20% dari harta rampasan. Nabimu boleh menikah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi, yaitu berzina. Nabimu dibolehkan berhubungan seks pada saat naik haji. Nabimu dibolehkan jika matanya jatuh cinta pada seorang wanita, maka suami daripada wanita itu harus menceraikannya supaya nabimu bisa mengeweknya. Itu dalam kasus Zainab binti Jas atau suaminya Zaid atau istrinya Zaid bin Haritsah, Pak. Harus diceraikan. Kalau nabimu menginginkan wanita itu harus diceraikan. Nabimu membuat ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Siapa saja wanita mukmin boleh menyerahkan dirinya supaya nabimu boleh mengeweknya. Itu adalah wanita-wanita yang menghibahkan dirinya kepada nabimu, termasuk bibinya sendiri Kaula binti Hakim. Kaula binti Itu Hakim asumsi ibu aja, termasuk terlalu salah berlebihan. Nggak satu. ada ajaran kita gitu aja, kita selalu Loh. Bapak tahu nggak nabimu punya 16 hak istimewa? Bapak pernah baca tafsir Al-Qurtubi nggak? Bapak pernah baca tafsir Al-Qurtubi nggak? enggak, kok maksimal aja Nabi kita kok ngajarin cuma Nah, 4 makanya pokoknya. kamu orang Sampai buta 16. huruf. Kamu nggak pernah. Oh, buta huruf. Kamu Kan saya sudah kamu nggak baca, pernah makanya saya kasih tahu ke ibu. kitab-kitabmu. Itu asumsi ibu aja, yang ibu yang terlalu tinggi Asumsi di mana-mana. dasmu. Islam itu Ibu bukan kalau saya, punya Pak. masalah Islam sama itu bukan suami, Anda. jangan dibawa ke Islam itu aplikasi menurut bu. Quran dan hadis. Jangan bikin agama sendiri yang dalam hayalanmu. Itu gambaran suami ibu sendiri kali. Dasmu peyang no, nabimu tukang perkaos, tukang nabi cabul kok. Udah turunin aja orang awam. Makanya kita tuh sering sebut kalian buta huruf. Karena orang-orang yang naik ke sini itu nggak ngerti apa-apa. Kasihan. Buta huruf udah Ngerti bukan apa, buta Pak, huruf kalian kitab itu? sendiri. Ya, kalian nggak Bukan ngerti cuma tafsir Al-Qurtubi, kalian nggak pernah baca itu. Saya punya bukunya semua, Pak. ya, bukan cuma buta huruf mengenai kitab-kitab sebelumnya, tetapi buta huruf tentang kitab-kitab sendiri. Karena itu beberapa dari teman-teman kita yang muslim itu mencoba untuk merekonstruksi apa yang sudah kadung dipercayai ini. Tapi kayaknya sulit ya. Karena ini secara global masalahnya dipercayai. Ya, mau ada pertanyaan? Silakan Kitab Bu. kalian nggak pernah baca. Kalau hadis kita tampilkan, saya belum pernah dengar itu, Bu. Hadis apa itu? Ada satu Silakan. teknik, Sofi. Ya, ada satu teknik ya. Nama dari teknik ini adalah shoot the messenger. Jadi kalau kamu tidak setuju pada pesan yang dia berikan, kamu fitnah orangnya. Dan ini yang terjadi ketika kiamat atau teman-teman di sini Kristen ya menampilkan data, kalian sebut itu kitab palsu dan seterusnya. Bahkan kita sudah katakan kalau ini terbukti palsu, kita sendiri yang menyerahkan diri ke polisi. Kalau kalian bisa membuktikan ini palsu. Karena apa? Dan kalian tidak pernah Sorry, ada peringatan ya. Oke, kita tuh. Silakan Pak Sabar. Mau bertanya apa Pak Sabar? Oke, selamat malam. Cuman mau bertanya satu aja sih Kak. Ya, silakan. Pertanyaannya kan sekarang kan Yesus kan adanya di surga ya Kak ya? Ya Kak. Yesus itu ada di surga dan di bumi. Secara esensi dia di surga, tetapi secara energi dia memenuhi semesta ini. Kalau sekarang di surga? Secara esensi dia di surga bersama Bapa, tetapi secara energi dia memenuhi seluruh semesta. Surga kan ciptaannya tuh ya Kak ya? Surga itu bukan tempat dan bukan ciptaan. Surga itu adalah menyatunya manusia dengan Allah. Jadi surga itu adalah Allah itu sendiri. Soalnya pernah denger sih ada juga yang konten kayak gini juga Kak. Dia nyebutnya surga itu ya ciptaannya katanya. Nggak ada surga dikatakan ciptaan. Karena di Alkitab juga dikatakan ya, aku telah berdosa kepada surga, telah berdosa kepada Bapa. Jadi surga itu adalah Allah. Di mana Allah berada, disitulah surga. Jadi bukan tempat. Kalau neraka Di dalam di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan, dia satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak
persemayamannya saja dikatakan terang, yang tak terhampiri. Seorang pun tidak ada yang melihatnya. Kemuliaan hanya baginya. Jadi surga itu bukan tempat, bro, yang bisa diukur. Terus apa Yang tuh? diciptakan, bukan. Bukan. Jadi berbeda surga itu dengan arasy, yang adalah makhluk. Tempat Allah SWT bertahta. Beda ya, bro. Surga itu adalah keadaan di mana manusia itu menyatu dengan Allah. Kalau neraka itu gimana itu konsepnya neraka itu? Neraka juga keadaan di mana manusia itu terpisah dari Allah, dari sang sumber hidup. Jadi dia nggak disiksa gitu? Penyiksaan itu bukan seperti penyiksaan konvensional ya, bro ya. Contohnya seperti gini ya, bro. Kamu pacaran sama pacar kamu tuh LDR. Kamu nggak ketemu karena jauh. Kamu tersiksa nggak? Ya nggak tahu ya, Kamu tersiksa nggak? enggak sih kayaknya, soalnya nggak pacaran sih, Kak. Ya udahlah, karena kamu belum pacaran ya udah. Jadi Iya. neraka itu adalah keadaan di mana manusia itu terpisah jauh dari Allah. Itu adalah neraka. Karena Allah adalah hidup. Maka ketika neraka itu merupakan keadaan keterpisahan dengan Allah, maka neraka itu adalah kematian kekal. Oh, berarti kalau manusia udah mati itu dia nyatu sama Allah gitu maksudnya, Kak? Yang percaya kepada Yesus, yang tidak percaya, yang mengikut iblis, yaitu dia disebut malaikat-malaikat iblis itu, tentu dia akan dihakimi. Dia akan berada di neraka. Disiksa juga sih. Iya, tersiksanya itu bukan seperti penyiksaan konvensional ya. Ada iblis mecut-mecutin, nusuk-nusukin pakai besi, bukan seperti itu. Tersiksa itu adalah di mana kematian kekal itu berada. Terus tujuan Yesus ciptain iblis itu apa itu? Yesus tidak pernah menciptakan iblis. Terus? Tidak. Allah itu tidak pernah menciptakan iblis. Beda dengan Allah SWT-mu. Allah SWT-mu kan menciptakan iblis, mengutus setan-setan kan. Kalau Allahnya orang Kristen itu tidak pernah menciptakan hal yang tidak baik. Karena di hari penciptaan pun Allah selalu melihat segala sesuatunya itu dengan baik. Allah tidak pernah merancangkan kejahatan, tidak pernah merancangkan dosa. Kalau Allah kan maha tahu tuh ya. Kalau di agama kakak itu ada nggak sih yang namanya kiamat-kiamat itu? Ada. Kepercayaan. Kenapa? Itu hari Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu adalah hari akhir, hari Tuhan yang dahsyat. Hari pertamanya itu? Hari pertama apa? Kan datang ketiga kali tuh ya. Ketiga kali? Ya tadi kedua kali. Kedua. Lalu? Kedua apa ketiga? Oh, saya nggak pernah bilang ketiga. Hari Yesus datang kedua kali. Itulah harinya Tuhan yang dahsyat itu. Kedatang ketiga kalinya apa itu? Nggak ada datang ketiga kali, nggak ada. Kedua kalinya itu. Kenapa? Datang ke dunia tuh. Apa sih pertanyaannya, apa sih, bro? Iya kan, Yesus kan datang kedua kali katanya kan, kalau di kakak kan. Iya, nanti hari akhir dia akan datang kedua kali. Iya, di bumi itu datangnya. Iya. Ngapain itu, Kak? Untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Cuman ngakimin doang. Iya, dia Iya, bingung. ke surga yang berhak itu Yesus, baca Matius 25. Dan kedatangan yang kedua kali nanti akan dia akan menghakimi, dia yang berhak memasukkan orang ke dalam surga atau neraka itu dia. Iya. Berarti orang Kristen juga ada Kak, masuk surga semua ya orang Kristen, Kak? Apa enggak? Apa ada sebagian? Sudah enggak ada yang ke neraka. Oke, Yesus berkata seperti ini ya. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan dihukum. Kalau saya jadi yang percaya Jadi yang percaya kepada Yesus, dibaptis dan taat mengerjakan keselamatan, pastilah akan menerima surga.
Yes. Kalau aku sih percaya, cuman ya cuman percayanya bukan apa ya, sebagai tadi Tuhan sih. paham Itu ya. doang. Tadi jawaban saya, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihakimi. Jadi percaya saja nggak cukup, Brody. Contoh, kamu percaya nggak air itu bisa menghilangkan haus kamu? Percaya kalau Percaya udah nggak? diminum. Percaya. Belum, kalau belum Kalau nggak minum. diminum kira-kira sebentar. Kalau nggak diminum kira-kira haus kamu hilang nggak? Enggak. Ya itu, kalau kamu percaya air itu menghilangkan haus kamu, ya cuman percaya doang. Tapi kamu nggak dibaptis, tidak mengerjakan keselamatan, ya kamu nggak diselamatkan. Kalau di pas ada Yesus nih, pas dulu kan turun tuh Yesus kan. Nggak, itu paham dulu nggak? Jadi nggak cukup percaya doang, bro. Percaya Iya. saja tidak. Iya ngerti kalau itunya mah. Dulu kan pas Yesus turun kan pas masih ada kan ya, pas belum ke surga kan. Itu dibaptis juga enggak itu yang ikut-ikut Yesusnya itu kan? Yang kayak Dibaptis, sekarang. semua dibaptis. Semua dibaptis. Pengikut Kristus itu pasti dibaptis. Iya kayak dimandiin gitu ya kayak. Pasti dibaptis. Bukan dimandiin, bro. Apa gitu? Ya, Itu ngerti kan dibaptis dia dibilang Kalau dibaptis. dibaptis tuh mandi tiap hari gue dibaptis. Ya enggak, soalnya kan ngeliat kan di video-video kan kayak gitu dicelupin kan. Ya. Itu tanda manusia lama kita mati. Itu tanda sunat hati. Tanda kita menanggalkan kehidupan lama kita. Kemudian kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus menjadi manusia baru. Artinya kita menanggalkan perbuatan dosa kita. Dan kita dibangkitkan menjadi manusia baru. Untuk bisa tidak berbuat dosa lagi. Begitu maksudnya ya. Iya. Cuman pas ada Yesusnya itu digituin enggak itu Kak? Ada Iya kayaknya, dong, Kak? kan Yesus memberikan contoh untuk dipermandikan, untuk dibaptis. Yesus sendiri kan juga memberikan teladan supaya dibaptis. Ya maksudnya caranya kayak gitu juga Kak. Iyo, di Sungai Yordan. Ya udahlah, itu aja Ya, kamu jadi tidur Kak. ntar mau kapan mau dibaptis kira-kira? Mau diselamatkan nggak? Siapa? Dia diselamatkan dengan cara membunuh cicak masalahnya. Astagfirullahaladzim. Kalau dia bunuh satu cicak, dia dapat 100 pahala. Banyak-banyak cicak lah. Nanti aku bikin alat, aku jualan ini sekalian ya di Al Hayat ini. Jualan killer ya, cicak killer. Jadi alat pembunuh cicak supaya kalian semua dapat pahala ya. Harganya cukup murah ya, cuman 55.000 satu alat. Tapi kalau mau yang lebih canggih, lebih mahal sedikit, 200.000 itu satu kali cepretan langsung cicaknya mati ya. Ibu jualan alat pembunuh cicak, aku jualan cicaknya ya. Jadi kita ini ya Bu. Ya, Pak Kitab adalah peternakan cicak. Jadi bagi Anda yang dapat banyak pahala, Anda boleh beli telur-telur cicak dari Pak Kitab untuk diternakkan. Dan alat cicak killernya pembunuh cicak supaya Anda dapat pahala, boleh beli di Al Hayat ya. Yang versi murah 55.000, versi sekali cepret kena mati 250.000 ya, memang agak mahal. Elektronik ya. Aduh, elektrik enggak, ini intermezzo ya. Ya, gitu ya, sabar ya. Kira-kira ada yang jualan pakan cicaknya. Iya. Ya, Astagfirullah. kita buka peternakan cicak dan alat pembunuh cicak killer alias cicak killer. Cicak lodon. Iya, jadi gitu sabar. Kira-kira Jumat apa Minggu nih mau dibaptis? Enggak. Kalau saya mau Saya sarankan kalian kalau dibaptis itu sebelum hari Jumat, karena Nabi Muhammad berkata hari Jumat itu kiamat ya. Jadi sebelum kiamat itu datang, kalian dibaptis. Nah, ya. Ada kesempatan bertobat ya 1 hari sebelumnya. Udah Kak, mau tidur saya saya. Rebo, di kalian Kemis. Nah ini harusnya hari kalian dibaptis, jangan sampai Jumat. Terima kasih. Karena siapa tahu Jumat itu bakal kiamat ya. Thank you, sabar. Oke, kita ke Putra ya. Silakan Putra. Sang apa ini? Putra ada yang DMG. mau naik Agatha, mungkin mau jualan pakan cicak? Iya, silahkan. Siapa? Jualan pakan cicak dan jualan alat pembunuh cicak ya. Yang manual 55.000, yang otomatis ya pakai baterai 250.000 ya. Yang otomatis saya jamin sekali dilepaskan cicak langsung terkapar mati dan Anda mendapatkan 100 pahala dari killer cicak killer. Bang Putra, silakan Bang Putra. Nggak ada telurnya.
Udah Ada, jangan ini ngebahas ayah cicak kita lagi. kan peternakan cicak, dia jual telur cicak. Sekalian dia jual telurnya jin ya. Jadi di dalam hadismu itu iblis itu bertelur ya. Sehari iblis bertelur 70 telur. Di mana satu telur menghasilkan 7 jin laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi sekaligus kita jual telur jin di sini teman-teman, bagi Anda yang mau memelihara jin ifrit. Jin ifritnya ini punya kelebihan bisa disuruh-suruh ya. Jin ifrit ini Ada yang nanya tuh, karena jin Bu ifrit Sofi. ini dari kalangan Bu jin Sofi. yang paling mahal. Kita jual telurnya. Ada yang nanya tuh, ada diskon nggak Bu Sofi? Apa? Chiller apa jin? Apa telur jin? Semuanya. Telur jin nggak ada diskon sebab kami juga susah mendapatkannya teman-teman. Ya asal Anda tahu, kami harus masuk ke dunia jin untuk membawa telur-telur jin ini ke dunia nyata. Ya karena jin itu sehari bertelur 70, jadi kami susah payah. Kami harus berantem dulu sama jinnya untuk rebutan telurnya teman-teman. Ya. Jadi nggak ada diskon untuk telur jin. Limited edition ya Bu Sophia. Iya, kalau telurnya ini dari jin ifrit memang agak mahal karena jin ifrit ini jin yang paling besar dan paling canggih. Anda bisa suruh jin ini Buka untuk PO nggak? menyelam ke laut, ke dasar laut untuk mengambil mutiara, teman-teman. Luar biasa kan? Ya, Anda Oke, juga ini bisa mengambil berarti- jin ifrit ini untuk membangun rumah bagi Anda. Jadi Anda nggak perlu nyewa tukang bangunan. Kalau Anda punya jin ifrit, Anda pelihara jin ifrit, Anda bisa suruh jin ifrit ini untuk membantu Anda sebagai tukang bangunan. Ini PO apa? Pre-order atau apa? Barang Pastilah langka ini. pre-order dan Anda harus memberikan DP ya, karena ini memang sulit sekali ya untuk mendapatkan telur jin ifrit teman-teman. Dan ini tidak sembarang jin ya, hanya jin ifrit. Dan harganya juga cukup mahal, ratusan juta ya. Jadi Anda harus DP dulu minimal 50%, baru kita akan kasih Anda telur daripada keturunan jin ifrit. Oke, ya gimana Pak Putra? Mau bertanya apa Pak Putra? Itu intermezzo tadi ya. Silakan Pak Putra. Kita jangan bahas telur cicak dulu ya. Oke, Pak Putra Silakan, sepertinya atau Daniel Manot. Iya, selamat malam, Kak. Iya, Daniel Manot ini Muslim atau Kristen, Bro? Saya Muslim, Kak. Oke, silakan mau bertanya apa, Bro? Mau nanya, Yesus kan itu waktu di dunia itu udah jadi Tuhan apa manusia? Itu aja pertanyaannya. Gimana, Pak? Apakah Yesus di Silakan. bumi itu Tuhan atau manusia Di dunia gitu kan? itu udah jadi Tuhan apa masih Udah manusia? jadi Tuhan atau manusia? Nah, maksudnya udah jadi Tuhan ini apa maksudnya? Ya. Dia Tuhan sejak kekal, Pak. Sebelum inkarnasi juga dia Tuhan. Dia telah Tuhan sebelum segala zaman. Oh, jadi waktu di dunia itu udah jadi Tuhan gitu. Jadi Tuhan. Sebelum dunia ada, sebentar. Sebelum dunia ada, dia adalah sang penguasa. Dia adalah Allah. Oh. Terus waktu Yesus mati itu kan apakah itu dibangkitkan apa bangkit sendiri? Dia dibangkitkan dan bangkit sendiri. Karena dia adalah sang firman yang satu di dalam Bapa. Jadi ketika Bapa membangkitkan, maka sang firman itu turut membangkitkan dirinya sendiri. Oh. Dibangkitkan sama siapa kalau dibangkitkan? Dibangkitkan oleh Dibangkitkan. Bapa. Allah yang Esa, yaitu Bapa. Ini saya bacakan ya di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36 ya. Jadi seluruh bangsa Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah diangkat menjadi Tuhan dan Kristus. Nah terus kan Kak, saya tuh pernah dengar ya, ketika Yesus bangkit, terus Yesus itu makan ikan goreng, betul? Iya, itu untuk membuktikan kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya ketika itu dia masih ragu-ragu. Bukan lapar. Yesus berkata seperti ini, aku adalah Yesus gitu kan. Dia mengatakan, ini adalah aku. Kamu mengira aku hantu. Makanya Yesus itu meyakinkan salah satu muridnya yaitu Thomas ya. Tusukkanlah jarimu itu ke tanganku dan ke lambungku. Dan akhirnya dia percaya. Makanya Thomas mengatakan, ya Tuhanku, Allahku. Nah itu Thomas. Lalu dia juga makan. Makan itu bukan karena dia butuh makan, tetapi untuk membuktikan bahwa dia itu benar-benar bangkit dan bukan hantu. Tapi bukan lapar ya gitu ya, bukan.
Bukan. Untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa dia benar-benar bangkit. Tidak mungkin hantu itu makan, kan seperti itu. Tapi itu waktu ikan gorengnya itu pakai bumbu nggak? Ada rasanya gitu. Ini asin Ada atau pertanyaan manis yang gitu? lain, Pak? Pertanyaannya bro, udah nggak esensi bro. Nggak terlalu ini. Iya, udah nggak Makanya esensi pertanyaannya. makanya Enggak, maksudnya kan pertanyaannya udah nggak esensi ada bro. rasanya, Pertanyaanmu udah nggak gimana? esensi. Iya, pertanyaannya udah nggak esensi. Jangan tanyakan yang tidak ada di kitab saya ya. Demikian juga di dalam keimanan Anda ya. Jangan menanyakan sesuatu yang tidak ada dasarnya gitu. Oh iya. Ya nanti kalau gua nanya misalnya, sebentar bro. Ya, kalau nanya tuh yang esensi teman-teman. Nanya yang kayak tadi udah nggak esensi. Ya maksudnya kan takutnya ada, kan saya nggak apal ya kak gitu. Ya makanya kamu nanya udah nggak esensi dan jangan juga, begini bro. juga Sebentar, kita nggak usah berlama-lama di sini, bro, nggak usah berlama-lama di sini. Kita bisa tahu orang yang memang naik bertanya karena ingin tahu, atau orang yang naik bertanya dalam tujuan mengatakan awalnya bilang gini, saya awam. Tujuannya apa? Karena dia sendiri tidak ingin nabinya dibongkar. Tapi nanyanya nyeleneh, ya kayak kamu ini. Oh gitu ya. Jadi gimana tuh? Ya kamu nanya udah nggak esensi. Oke, ada pertanyaan. Kita lanjut aja. Ya, ada pertanyaan yang lain Pak. Karena yang ngantri banyak. Ya. Ya, saya naikin satu-satu. Itu aja. Gitu. Oke. Oke, terima kasih ya Pak ya. Silakan Putra, mau bertanya apa lagi Putra? Ada yang mau ditanyakan nggak Putra? Sepertinya lagi nggak ini ya. Silakan Ahmad Zulfi. Selamat pagi Brody. Halo. Oke. Putra ada? Halo? Ada. Bu Sofi Oh ya, mau silakan tanya. Putra mau bertanya. Pertanyaan, saya pengen dengar dulu aja. Hah? Masih belum ada pertanyaan, masih mau dengar. Oke, baik. Oke, baik. Silakan Ahmad Zulfi lah. Oke. Mau tanya sama Bu Sofi, itu cara gabung kelasnya itu gimana ya? Silakan Bu Sofi. Itu ada Zoom-nya Al Hayat atau Bapak email, nanti Bapak tinggalkan WA, nanti admin Al Hayat akan update ya. Kita juga ada Facebook juga, ada Facebook community, Anda bisa masuk ke Al Hayat Chit Chat, yaitu ada Facebooknya di situ. Anda juga bisa join, nanti minta admin Al Hayat untuk meng-add Anda ketika ada kelasnya, nanti adminnya akan kasih tahu Anda. YouTube saya sudah ada linknya semua Pak. Bapak ke YouTube-nya Al Hayat. Linknya itu Zoom atau gimana? Linknya ke Zoom. Ya, atau Bapak email, nanti Bapak tinggalkan WA, nanti adminnya akan kontak Bapak. Oh ya, oke, nanti coba saya lihat dulu ya. Oke. Ada lagi bro pertanyaan yang lain mungkin? Nggak ada. Kalau ingin belajar mendalami Alkitab aja sih gitu. Oke. Terima kasih ya, Ahmad. Oke, silakan. Floor Suaraku? Udah kedengaran. Kedengar. Ya, selamat pagi untuk Kak Agatha, Bu Sofi, sama Pak Ahli Alkitab. Saya ya ada beberapa pertanyaan sih, tapi kalau misalnya Bu Sofi berkenan, saya ingin dijawab sama Bu Sofi, soalnya udah antusias banget saya sama Bu Sofi. Jadi silakan. Untuk ya pertanyaan yang pertama tadi saya kan dengerin menyangkut soal yang percaya dan dibaptis yang tadi dibilang Kak Agatha ya. Nah, saya mau tanya karena saya Katolik, cuman emang saya baru belajar sih Kak. Maksudnya saya Katolik dari kecil, cuman saya baru belajar Alkitab beberapa bulan inilah. Jadi makanya ada beberapa yang mungkin saya belum paham. Yang pertama kan tadi soal dibaptis, percaya dan dibaptis. Tapi waktu saat penyalipan itu kan orang di sebelah Yesus tuh dia kayaknya harusnya belum dibaptis ya. Yang dia bilang, yang dia percaya kalau si Yesus anak Allah, dan Yesus bilang
dia akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah itu kira-kira gimana tuh soal percaya dan dibaptiskan? Soalnya dia belum dibaptis tuh Kak. Mungkin kalau Bu Safi berkenan boleh. Iya, jawabannya gampang sekali ya. Itu kan kasusnya khusus. Ya, orang lagi disalib, dia percaya Mesias, dia bertobat di akhir hidupnya. Lu dia tergantung disalib, lu suruh baptis, gimana caranya dong, say? Ya. Nah, itu adalah keselamatan dalam hal kasih karunia. Begitu juga gimana Bu Sofi kalau ada orang ini udah di ICU nih. Di ICU ya. Lalu tiba-tiba dia percaya Tuhan Yesus, tapi tidak memungkinkan dong untuk dibaptis, betul nggak? Terus bagaimana Bu? Ya boleh dengan simbolis, mau dipercik, mau dikepret ya. Pokoknya dia percaya Tuhan. Kondisi-kondisi yang khusus ya. Dan tadi ingat, baptis adalah sunat hati. Di akhir hidupnya kalau memang dia tidak ada kesempatan untuk melakukan ritual baptisan ya, maka dia tetap diselamatkan. Makanya di dalam gereja Katolik itu ada satu kisah namanya baptis darah. Ketika orang-orang yang percaya pada zaman di penganiayaan Kaisar Romawi pada waktu itu, mereka belum sempat dibaptis air. Tapi mereka sudah percaya Yesus, lalu mereka dibunuh karena imannya itu. Belum sempat nih dibaptis air. Tapi dibunuh karena imannya itu. Lalu bagaimana pendapat bapak-bapak gereja? Bapak gereja mengatakan baptis dengan darahnya. Dan saya pun percaya mereka diselamatkan. Kenapa? Karena yang penting ini loh, diselamatkan itu Roma 10 ayat 9 sampai dengan 12. Barang siapa percaya di dalam hatinya, Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutnya, dia mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, maka dengan hati dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Betul nggak? Baptisan adalah tanda kita tidak menyangkal di hadapan semua manusia. Itu tandanya baptis. Tapi yang pertama syarat untuk diselamatkan adalah percaya di dalam hatimu, dia Tuhan, dengan mati bagi dosa-dosa dan bangkit pada hari yang ketiga. 10 ayat 9 sampai dengan 12 berkata apa? Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya Bang nggak? Iya betul. Baru tandanya setelah itu, tanda kamu beriman kepada keselamatan yang telah diberikan Yesus adalah apa? Kamu dibaptis di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tapi kalau kamu tidak sempat melakukan itu bagaimana? Yang penting kamu percaya dulu dengan hatimu. Nah, sama seperti penjahat di sebelah kanan Yesus. Nggak sempet dong dia dibaptis, orang lagi atang-atang di atas kayu salib. Bagaimana lu? Ya? Nah, ya. Nah, itulah kasus khusus. Makanya di dalam gereja Katolik, kemarin ada yang tanya, Bu, aku ada baptisan darah, ya itu kan khusus. Bukan berarti kalau kita percaya Yesus lalu mati, kita nggak sempat dibaptis. Oh, berarti semua orang harus dibaptis pakai darah. Enggak. Ya, baptisan itu tetap menggunakan air dan dibaptis dalam roh. Itu hanya bahasa metafora bahwa mereka walaupun belum sempat dibaptis dengan air, belum sempat melakukan ritual baptisan, tetapi mereka sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus, dan mereka pasti diselamatkan, gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya Bu, masih boleh tambahin dikit ya, Bro Fleur. Mungkin tambahin dikit aja ya Bro ya, dikit ya. Izin ya Bro Sis Agatha, Sis Sofi. Jadi gini Bro, kalau gue melihat ya, penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus ini imannya besar sekali loh. Karena gini, dia itu sedang disalibkan bersama Tuhan Yesus gitu loh. Tapi bisa-bisanya dia bilang ketika Tuhan kita itu sedang dihina oleh semua orang, dan bahkan mungkin udah ini kan udah dihina kan, kalau engkau anak Allah turunlah dari salibmu itu dan kami akan percaya gitu. Tapi bisa-bisanya dia bilang, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Padahal dia belum melihat kebangkitan loh, tapi dia sudah beriman seperti itu. Nah, itu mungkin tambahan aja teman. Oke, silakan Bu Sofi. Silakan next question Bro. Oh iya, masih hal yang sama. Baik lagi karena saya sebenarnya belum baca di Perjanjian Baru yang banyak. Untuk pembaptisan kan medianya air nih. Nah, itu kenapa harus air ya? Oke, saya jawab ya. Baptisan adalah lambang baru. Kelahiran baru itu dari air, Bro. Betul nggak? Kita lahir dari mama kita, dari dalam air ketuban. Itu melambangkan seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Makanya orang yang mati itu di dalam rahim bumi.
Ketika kita dibangkitkan jadi manusia baru, kita keluar dari rahim bumi, itu dari tanah, itu kita dilahirkan kembali. Bumi ini disebut rahim juga. Nah, kamu baca di Kejadian 1 ayat 2, yang dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, itulah lambang penciptaan baru, lambang kebangkitan, lambang the new creation. Ya, awal mula kehidupan itu dari air. Nah, itulah sebabnya ketika kita dibaptis, kita mematikan manusia lama, sama seperti kita masuk ke dalam tanah, manusia lama kita tanggalkan, lalu kita lahir kembali dari air dan roh. Artinya kita lahir kembali, lambangnya pasti air, karena melahirkan itu nggak mungkin pakai tanah, air. Ya, sama seperti kita lahir dari rahim ibu kita kan lahirnya. Ya, nah begitu ya. Ya, siap. Boleh satu lagi mungkin? Yang selanjutnya, nah ini sebenarnya masih dari perjanjian lama sih kan, katanya itu nabi-nabi di perjanjian lama bernubuat bahwa ya kan emang manusia udah jatuh dalam dosa nih, maksudnya mau berkali-kali ada nabi diteruskan ke raja, ini manusia ada dosa. Nah terus nabi-nabi besar bernubuat kalau ada Mesias yang pokoknya intinya nanti Mesias ini akan mati di paku gitu ya, tangan dan kakinya. Nah yang mau saya tanya, nubuat itu ada udah dari perjanjian lama, maksudnya emang akan dipastikan nih Mesias mati. Nah tapi Mesias mati ini kan pasti melibatkan pada perjanjian baru ternyata melibatkan si Yudas nih yang menyerahkan. Nah ini sebenarnya apakah maksudnya waktu si nabi-nabi ini bernubuat, apakah si Yudas ini maksudnya berdosa atau enggak sih? Maksudnya kan soalnya kan sebenarnya ini pertanyaan saya agak-agak emang aneh dan awam, karena ini pertanyaan dari orang-orang Muslim juga sih. Maksudnya saya kan beberapa dengar diskusi orang Muslim. Ya, berarti katanya Yudas harusnya membantu dong, gitu. Boleh mungkin Bu Sofi? Itu membantu menggenapkan gitu. Oke. Keliru. Di dalam Alkitab kita, ya, Allah itu tidak tinggal dalam dimensi kita. Dia tinggal di luar dimensi ruang dan waktu. Dia mengetahui masa depan. Jadi Allah itu tahu rancangan orang fasik dan rancangan orang jahat, betul? Kira-kira kalau kita mau merancangkan sesuatu yang jahat, misalnya nih gue mau merampok, gue udah rencana nih, ntar gue rampok. Kira-kira Allah kita tahu nggak sih, bro? Menurut kamu? Yes. Rencana di dalam hati saya tuh, saya baru mau ngerampok. Tahu nggak Allah kita? Tahu, Bu. Tahu. Di dalam karena saya percaya Allah maha kuasa. Ya. Maha tahu dong, ya kan? Nah, di dalam kemahatauannya Tuhan itu nggak nyetir kita. Kamu harus begini. Dia tuh memberikan ketika dia menciptakan anak-anak Allah, para penghuni sorga, para malaikat, dan ketika dia menciptakan anak-anak Adam, dia menginstalkan satu sifat karakternya namanya kehendak bebas. Kita bukan diciptakan jadi robot. Tapi ketika kehendak kita ini untuk berbuat jahat, dia tahu, bro. Nah, saking adilnya Allah, di Alkitab mengatakan begini, dia itu bisa mengubah kutuk jadi berkat. Kamu percaya nggak itu? Percaya. Dia bisa mengubah rancangan orang-orang fasik itu menjadi kemuliaan bagi kita. Nah, contoh, saya kasih ada contoh. Dalam kisah Ayub, ketika Satan itu merencanakan yang jahat kepada Ayub, Tuhan bisa nggak mengubahnya itu menjadi kemuliaan yang lebih besar lagi buat kehidupan Ayub? Bisa dong. Bisa. Contohnya ketika Bileam bin Beor mau mengutuki bangsa Israel. Itu niat jahat, betul? Dia disuruh mengutuk. Tapi dikatakan apa? Allah bisa mengubah ya niat orang-orang jahat ini. Allah bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, itulah Allah kita. Dia dalam kemahatauannya, dia tahu nanti yang akan terjadi, akan ada orang yang berkhianat. Itu tertulis di dalam kitab Mazmur 41. Bahwa Mesias akan dikhianati dengan orang yang duduk makan semeja dengan dia. Yang mencelupkan roti bersama-sama dengan dia, itulah pengkhianatannya. Dia tahu, bro. Itu udah tertulis di Alkitab. Iya. Tetapi dia bisa mengubah kutuk, dia bisa mengubah rancangan orang fasik, dia bisa mengubah rancangan orang jahat. Ini menjadi berkat, betul? Ketika iblis merencanakan nanti kalau anak Allah ini gue salibkan mati, tamat lu, di end. Betul nggak? Itu kan rancangan iblis. Iya. Kenyataannya apa? Justru dengan kematian Yesus, dia bisa turun ke dunia orang mati, dan dia bisa merebut kunci maut dan kerajaan maut. Dia menghancurkan kuasa maut dan dosa, dia menghancurkan kepala ular itu. Jadi rancangan yang dibuat iblis ini bisa dibalikkan sedemikian rupa sama Tuhan. Nah, itu Tuhan kita, bro. Ya? Jadi bukan dia itu menyuruh iblis bukan rancangan, enggak. Iblislah yang dari niat hatinya sendiri membuat rancangan-rancangan orang fasik. Kita dari dalam hati ini membuat rancangan orang bebal, rancangan kecelakaan. Tetapi Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Itu Tuhan kita. Yang bisa mengubah kutuk jadi berkat cuma Tuhan. Saya kasih Anda contoh.
Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit kusta, betul? Betul. Kusta di dalam perjanjian lama adalah kutukan. Kalau kamu baca di dalam kitab Imamat, orang yang dikutuk Tuhan itu langsung kena kusta. Artinya, Yesus itu ketika dia bisa mentahirkan orang kusta, dia bisa mengubah kutuk jadi berkat. Ya apa enggak? Yang bisa mengubah kutuk jadi berkat itu cuma Yahweh, bro. Manusia enggak bisa. Ya, saya enggak bisa mencegah rasa orang fasik. Makanya dikatakan begini, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Betul nggak? Yang kita pikir itu kecelakaan, yang kita pikir itu kesialan, Tuhan bisa ubah itu jadi berkat. Makanya dikatakan, akuilah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan meluruskan langkahmu. Wah, ini luar biasa sekali. Akui dia dalam segala jalan kita, maka dia akan meluruskan langkah kita. Kenapa? Karena aku percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya dulu sempat begitu, bro. Saya berpikir kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan iman saya, wah nih gue lagi hari sial nih, hari-hari bad luck gue nih. Ini nggak benar nih, nggak sesuai rencana. Tapi ternyata setelah hal itu terjadi, saya baru bisa melihat rencana Tuhan yang begitu indah di dalam hidup saya. Ketika saya mengalami itu, saya mengatakan, wah ini luar biasa, ini penderitaan buat saya, siksaan, ini bad luck buat saya, ini hari terburuk, ini hari kegelapan buat hidup saya. Tapi ketika saya melewati badai itu, bro, saya baru merenungkan, ternyata melewati badai cobaan itu, Tuhan membuat saya lebih kuat. Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup saya. Setelah saya melewatinya, pada waktu saya melewatinya, saya nggak tahu. Saya melewatinya karena saya ngomel, Tuhan kenapa sih begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi setelahnya saya baru sadar, oh ternyata Tuhan memperbolehkan, Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam hidup saya. Untuk apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang baik. Betul nggak? Betul. Itu yang harus kita percaya, itu iman. Ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, keluar, aku akan memberikan kamu tanah yang baru. Abraham nggak tahu loh apa tanah yang baru seperti apa dapatnya. Dia percaya aja sama firman Tuhan. Oke Tuhan, aku keluar. Dapat apa? Nggak ngerti. Yang dijanji Tuhan apa? Nggak tahu. Pokoknya aku nurut aja sama firman Tuhan. Tetapi dia punya iman bahwa Tuhan nggak mungkin merencanakan hal yang buruk di dalam hidupku. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang harus kita percaya. Ya, kita telah mendengarkan diskusi antar lintas agama. Semoga apa yang baik kita bisa ambil dan apa yang tidak baik kita bisa tidak tiru. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dengan video yang lebih menarik lainnya.